membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat. Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan, ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Oke sahabat, seperti biasa kita ngopi Indonesia dulu ya. Ini kopi asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat semua, banyak kelucuan yang saya lihat di negara kita ini sekarang ya. Tidak peduli pendidikannya tinggi, tidak peduli dia orang cerdas atau bangsa ustadz. Sahabat, baru-baru ini saya lihat ramai di media sosial soal Novel Baswedan, soal sidangnya, terus pengenaan hukuman bagi atas ringannya hukuman bagi terdakwa yang menyiram dia. Dan ujung-ujungnya bahkan saya juga lihat Novel Baswedan itu bilang membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Nah, pokoknya hal apa saja, apalagi orang yang punya persoalan berseberangan politik dengan Pak Jokowi pasti dibuat seolah-olah, nah ini seolah-olah seperti penerapan hukum dalam persidangan itu akan ditimpakan kepada Pak Jokowi. Aneh bukan? COVID-19 datang, negara manapun banyak kena, bahkan Mekah sendiri meliburkan ibadah haji untuk tahun ini. Itu artinya COVID-19. Tapi lain di Indonesia. Di Indonesia yang disalahkan Jokowi. Dan banyak memang ini pasti ada tujuannya dan pasti terorganisir. Jadi hal apa saja soal ini pasti akan dipesongkan dan akhirnya mengarah kepada Pak Jokowi. Sahabat, sebenarnya memang untuk mempengaruhi orang itu mudah walaupun dia berpendidikan tinggi. Contoh mudahnya bagaimana? Dengan cara dia sebutkan hal-hal yang memang benar, ya, hal-hal yang memang benar, tapi bukan pada situasi yang benar saat itu. Contoh misal, seperti dunia manapun kan terkena COVID-19 sehingga ekonomi pada istirahat tiarap. Negara-negara lain dia bergotong royong dengan rakyatnya. Tapi di Indonesia lain, ini kesempatan bagi dia mengatakan bahwa ekonomi kita jatuh. Bagaimana dengan janjinya segala macam. Jadi soal ekonomi negara lain, terus kita juga ya pasti mengalami
krisis karena COVID-19 ini. Tapi dia tidak peduli dengan COVID-19 ini. Dia akan mengatakan, janjinya mana? Peningkatan ekonomi itu mana janjinya? Jadi rakyat yang sekilas memang melihat bahwa ekonomi kita tidak naik, misal pada saat ini, oh iya benar ini. Oh benar ini, dia berjanji dulu ekonomi akan naik begini. Sehingga orang-orang yang tidak paham soal informasi akan mengangguk, mengiyakan, dan akhirnya memang terpengaruh dan membenarkan berita-berita itu. Ya sekarang soal novel itu, novel Baswedan. Semua bicara ya pasti orang-orang dari sebelah-sebelah itulah. Katakan ya karena hukumannya setahun, ya yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal dulu mungkin dia SD pernah belajar bahwa negara ini dijalankan oleh 3 elemen. Ya kan? Pertama legislatif, kita tahu. Yang kedua eksekutif. Dan yang ketiga yudikatif. Yudikatif ini apa? Yudikatif ini semua lembaga hukum, pengadilan negeri, Mahkamah Agung. Nah, mengenai novel Baswedan ini, ketika dia misal putusan pengadilan seperti itu, ya komplain ke pengadilan, bukan ke Pak Jokowi. Jangan rakyat dibodoh-bodohin terus. Sehingga rakyat percaya karena tidak mengerti. Atau naik banding, ada jalurnya. Nah, ini ingat. Pak Jokowi tidak akan ngurusin hal-hal begituan. Beliau fokus pada penyelesaian COVID-19 dan bagaimana ekonomi kita jalan. Itu. Jangankan ngurus begituan. Pak Jokowi dicaci maki saja sama orang, apalagi lihat si Sugi itu yang selalu omongnya PKI, tidak diurus oleh Pak Jokowi. Karena memang bukan tugasnya. Bahkan ketika pelecehan terhadap kepala negara, tidak perlu Pak Jokowi yang berbicara. Ada mekanisme hukumnya yang bergerak seharusnya. Tapi kenapa tidak bergerak? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa pembenci-pembenci itu tidak di ini? Ya, karena itu bukan urusan Pak Jokowi. Apalagi soal novel Baswedan. Jadi sahabat, tidak ada hubungannya dan tidak akan ada intervensi soal itu. Jangan kan begitu, soal orang yang mencaci Pak Jokowi aja, Pak Jokowi tidak intervensi pihak yudikatif untuk menghukum orang itu. Dan itu sebenarnya tugas yudikatif. Ya, ketika ada yang melecehkan kepala negara atau yang memberi kabar hoak, pihak hukum itu dia bekerja sendiri. Karena dia harus melindungi segala kewibawaan negara ini. Nah, sedang itu aja Pak Jokowi tidak suruh-suruh, tidak ada intervensi. Tidak dianggap orang-orang yang menjelek-jelekan dia itu, yang mencaci dia itu nggak dianggap. Ya. Nah, ini terjadi hal hukum seperti novel Baswedan. Kenapa ke Jokowi dipergikan? Mulai pelajarin lagi ketatanegaraan ini soal hukum-hukum, mulai pelajarin lagi legislatif itu apa, dan eksekutif itu apa, dan yudikatif itu apa. Supaya ketika kita mendengar berita apapun, ketika kita tahu 3 elemen ini, kita akan mengerti bahwa oh ini tujuannya sudah jelas ini. Tujuannya sudah jelas akan memesongkan berita. Mari sahabat saya semua untuk kembali cerdas, bangkit dari kabar-kabar yang membodohin sahabat-sahabat semua itu. Secara tidak sengaja sahabat dimanfaatin oleh orang-orang yang memang menginginkan pemerintahan ini jatuh supaya dia yang ambil alih. Ya, percaya sama saya. Pak Jokowi sibuk bekerja saja. Jadi demikian sahabat, tidak akan ada intervensi itu. Karena masing-masing elemen itu punya tugas masing-masing. Jika hanya ketika seseorang bermasalah,
hukum dan dia tidak terima dengan hasil keputusan itu, ya jangan bawa-bawa nama presiden. Ada mekanismenya. Ya. Dengan membawa-bawa nama presiden itu membodohin orang. Nggak ada hubungannya. Ya. Lucu jadinya. Kalau begitu, kalau memang boleh intervensi presiden soal itu, ya mending presiden intervensi saja soal-soal yang menguntungkan kekuasaannya. Ya. Misal libas saja semua orang-orang yang menghinanya. Libas saja semua orang-orang yang selalu merongrong semangat kerjanya karena memburu-burukannya, terus apa saja hal positif yang dikerjakan oleh presiden mereka tidak mau tahu. Nah, jadi paham kan? Paham tugas-tugas elemen yang 3 tadi. Jadi sahabat semua, jangan sampai mau lagi dibodoh-bodohi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang itu ke itu saja, yang dia memang ingin negara ini dikuasai oleh mereka. Orang-orang yang di masa lalu hidupnya enak karena bisa mengeruk kekayaan negara ini. Sekarang itu dilibas semua sama Pak Jokowi, tidak diberi kesempatan. Ya paling orang-orang seperti itu. Ada yang perlu sahabat ketahui adalah ketika kabar apapun yang mencerdaskan sahabat, nah itu baru baik didengar. Dan juga ingat, mereka cerdas, pintar. Mereka juga seakan-akan mencerdaskan sahabat, seakan membuka pola-pola politik sahabat, bahwa politik ini sebenarnya begini. Dengan menyampaikan sesuatu yang benar, seperti Sugi kemarin itu, dibilang, itu silaturahmi itu yang penting, yang memperpanjang umur, yang menambah rezeki, itu hal yang benar. Tapi bukan di saat yang tepat. Halal bihalal. Yang benar begini. Makanya kalau saya nonton video ini dan banyak video sejenis seperti ini, kalau nonton video ini gila konspirasi, gila fitnah, gila selama ini kita benar-benar dihancurkan, ya, diputer balik, difitnah, diadu domba. Kalau kita lihat video seperti ini. Jadi cara menyampaikan sesuatu agar orang memang percaya memang dengan cara begitu. Dibuat kebenaran tapi pada saat yang tidak tepat, sehingga orang yang melihat kebenaran yang dia sampaikan saja. Padahal kita tahu, baginda Nabi saja mengatakan ketika datang wabah, maka larilah engkau sekencang-kencangnya, sebagaimana engkau seperti dikejar oleh singa. Nabi mengajarkan begitu. Nah, begitu COVID-19 ini, kecuali COVID-19 itu hanya Indonesia saja yang kena, atau bermulanya di Indonesia, boleh disebut rencana busuk, boleh itu dikatakan menipu. Ini hampir semua negara-negara di dunia ini kena, korban berjatuhan. Ya. Minal aidin wal faidin. Nah, kan ini tradisi Muslim, ya, tradisi Islam, kan ini yang benar. Ya, sholat Idul Fitri, salaman, ini kan menggugurkan dosa, memperpanjang umur, membarokahkan rezeki kan. Tapi sama PKI difitnah. Ini video bisa mematahkan fitnah-fitnah Dajjal ini, ya, fitnah-fitnah rezim. Patahkan sama video ini. Keren. Nah ini bos HP Awang, sponsornya tidak pakai masker, padahal jualan masker tapi nggak pakai masker. Rindu ya suasana seperti ini ya. Oh subhanallah. Memang silaturahmi itu ada hadisnya, memperpanjang umur dan menambah rezeki, tapi harus di tempat yang tepat. Misal sahabat mau bersilaturahmi ke suatu daerah, sementara daerah itu ditutup, tidak ada jalur lewat karena ada binatang buas yang mengganas misal. Apakah itu akan memperpanjang umur sahabat? Kalau selamat masuk ke daerah itu iya, kalau tidak bagaimana? Jadi seperti itu contohnya. Baik sahabat, demikian saja video saya ini. Mari kita pakai intelektual kita. Jangan mudah percaya
ketika orang mengatakan sesuatu yang benar, kita harus melihat saatnya, kita harus melihat kondisinya. Karena cara membelokkan, cara mengirim, cara membuat berita dusta adalah dengan menyebutkan kebenaran di suatu tempat dan dialihkan ke suatu tempat yang tidak sesuai. Paham kan? Jika sahabat menonton dari awal dengan tenang, insya Allah sahabat paham. Baik sahabat semua, satu yang perlu saya garis bawahi adalah hanya Allah yang benar. Jika ada kesalahan penyampaian saya, itu adalah karena kebodohan saya. Terima kasih. Sukses buat sahabat semua. Maju dan jayalah negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.